Jadi kalau saya lebih kepada pembersihan PT Timah dulu sudah bersih benar-benar. Nah, baru nanti kalau PT Timah mau bicara apa, maka saya berpikir sudah industri pertimahan ini sudah harus menjadi milik rakyat. Halo kawan-kawan semua, malam hari ini kita bersama dengan Pak Biryadi, bersama dengan Pak Birham dan Pak Santo. Kita akan membahas berbagai macam hal yang mungkin sedang menjadi perhatian masyarakat seperti itu, yang menjadi keresahan masyarakat baik di tingkatan provinsi Kepulauan Bangka Belitung ataupun di skala nasional. Untuk di tingkatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini yang baru-baru terdengar ini adalah kemarin hadirnya Jampintel ya kalau tidak salah dari Kejaksaan Agung, dan setelah kunjungan beliau ke Bangka Belitung kemudian muncullah beberapa artikel atau berita-berita yang salah satunya adalah memuat tentang MOU Kejagung dengan PT Timah seperti itu. Nah, kemudian di sini saya berangkat dari salah satu artikel ini, warga pertanyakan isi MOU Kejagung Bupati Bateng dan PT Timah terkait tambang timah di Batu Beriga itu kan. Itu yang secara spesifiknya. Kemudian ada juga berita tentang rincian 3 proyek strategis PT Timah yang dikawal dari Kejagung. Nah, kira-kira ini seperti apa informasi yang sebenarnya gitu Pak? Karena dari berita-berita yang muncul ini menimbulkan keresahan-keresahan di masyarakat seperti itu. Mungkin dari Pak Biryadi, Pak Birham atau Pak Santo ada yang ingin menanggapi terlebih dahulu. Karena ini dalam artikelnya juga disebutkan ketiga proyek tersebut terletak di Laut Olipir Kabupaten Belitung, kemudian proyek penambangan laut di Bangka, di Beriga, Bangka Tengah, dan proyek revitalisasi pilot plant existing mineral logam tanah jarang di Tanjung Ular. Gimana ini Pak Birham? Tanggapannya Pak Beli, Pak Beli ya? Ya, jadi memang pasca penandatanganan itu banyak masyarakat yang bertanya WA ke saya, ini gimana Bang, apa maksudnya? Jadi memang kalau Batu Beriga itu memang dikaitkan dengan Olipir misalnya, atau dikaitkan dengan Tanjung Ular, memang itu adalah judulnya sama mungkin tambang, tapi dengan dasar hukum yang berbeda-beda. Di Batu Beriga itu memang dulu pertama sekali saya terima demo dari kawan-kawan kepala desa dan perangkat desa dan kawan-kawan peduli lingkungan yang mengatasnamakan dari kawasan Laut Batu Beriga. Memang ada kesalahan dari pihak kabupaten kota. Kabupaten kotanya memasukkan Laut Batu Beriga itu sebagai zona tambang. Sehingga PT Timah memang punya kekuasaan untuk menambang di sana. Walaupun sekarang ditolak dari masyarakat dan sepertinya kegiatan penambangannya berhenti. Tapi secara hukum memang itu sudah menjadi kawasan zona tambang. Nah, beda dia dengan di Belitung Timur. Belitung Timur, apapun judulnya, PT Timah memaksakan Kejagung, bahkan kakek moyangnya Kejagung, dan itu nggak bisa. Dia tetap harus ikut aturan juga. Batu Beriga zona tambang, yang pun mereka nggak bisa kelola dengan baik. Komunikasi, lobby, dan lain sebagainya dengan masyarakatnya terputus. Apalagi Olipir. Olipir itu zero tambang, bukan zona tambang. Olipir itu di RJP3K kan zero tambang. Zero tambang itu otomatis dia langkahnya banyak. Pertama dia harus ngerubah RJP3K dulu. Ngerubah RJP3K itu harus melalui masuk dulu di badan legislasi pengusulan perubahan perda. Dan itu belum tentu kita terima. Yang kedua mereka harus punya intinya madepnya di situ dulu. Kalaupun ini lolos nanti, misalnya Toto lolos, dapat dirubah RJP3-nya dapat dirubah. Mereka juga harus kembali ngurus, katanya izinnya kan tinggal bulan Mei. Nggak tahu bulan Mei ini kan dalam izin itu kan ada aturan-aturan yang harus dipakai. Tidak melaksanakan kegiatan operasional, kegiatan di lapangan dalam sekian tahun, izin otomatis dicabut. Nah, itu terpenuhi apa tidak? Yang ketiga mereka harus juga buat RKAB.
LKAB ini buatnya harus ada PKPRL, izin pemanfaatan ruang laut. Jadi walaupun sudah ditandatangani MOU, aturan saya pikir kejaksaan lebih tahan hukum. Dia menandatangani MOU pasti tidak mau diajak ikut-ikutan menabrak hukum. Nah, dia itu kan menandatangani MOU mengamankan aset-aset yang sudah terpenuhi secara hukum. Kalau yang terpenuhi secara hukum ya tidak bisa dong. Nah, jadi masyarakat jangan terlalu ketakutan. Tapi saya ada saran. Kalau PT Timah melakukan penanganan terhadap pengamanan aset PT Timah melalui cara-cara yang menurut saya sih sebenarnya PT Timah ini saya nggak dari dulu tuh nggak seret dengan PT Timah itu begini. Dia punya mengelola aset 20-an T mungkin ya. Saya nggak tahu kurang lebih ya. Kalau di total semua dari aset bumi, bangunan, perusahaan, tanah, mungkin dia ada 20 T. Keuntungannya tidak pernah mencapai 1 T tiap tahun. Apakah masih relevan untuk dipertahankan PT Timah? Kalau dia 20 T mengelola aset dan keuangan itu minimal dia harus untungnya itu 5 T lah setahun. Sekurang. Atau 20 T lah. Atau 24 T lah. Kan kita bisa berbahagia, ini kan enggak. Bahkan pernah beberapa tahun laporannya rugi gitu. Nah, ini jadi masalah kalau saya pribadi. Dan yang kedua, PT Timah ini selalu menghadap-hadapkan arogansi kekuasaan BUMN-nya itu dengan masyarakat. Batu Beriga, masyarakat dihadapkan dengan Brimob gitu. Di mana-mana kan tidak seperti itu kita usaha di negara merdeka. Mereka turun dulu, selidiki dulu apa keinginan masyarakat, diakomodir dulu. Sehingga pada waktu mereka turun melakukan kegiatan penambangan, suasana udah clear and clear. Ini kan nggak diarogansi, makanya saya nggak pernah cocok dengan PT Timah. Yang kedua, saya pikir Pak Joni Alamsyah, saya belum ke kantor Bapak, mungkin dalam waktu dekat saya akan berkunjung. Nah, Pak Joni Alamsyah selaku Bupati saya pikir harus melakukan juga MOU dengan Kejagung terkait pengamanan kawasan-kawasan ekonomi khusus pariwisata agar tidak terganggu dari penambangan. Nah, ini Pak Joni Alamsyah selaku pemilik cake di Tanjung Kelayang dan sarana penunjangnya kan sampai ke Belitung Timur ini, sarana pendukung. Nah, saya berharap Pak Joni Alamsyah besok lusa, ini sahabat saya yang saya lihat sedang cetar-cetarnya sama dengan Bupati Belitung Timur, juga mengundang Kejagung, mengundang seluruh pihak terkait, kades dan bupati 2 kabupaten ini untuk melakukan penandatanganan yang sama seperti PT Timah. PT Timah penandatanganan dalam pengamanan dan pengelolaan aset. Nah, Pak Joni Alamsyah sebagai bupati menandatangani MOU pengamanan sektor-sektor sarana-sarana pendukung kawasan ekonomi khusus pariwisata. Nah, sehingga nanti kita lihat, karena terus terang aja PT Timah itu daerah Eloipir itu sudah ditetapkan sebagai kawasan pengembangan pariwisata maritim kalau tidak salah. Dan itu sudah ada Kepresnya. Apa betul PT Timah Kejagung mau nabrak Kepres? Nggak mungkin. Kejagung itu hanya mengamankan aset yang sudah terpenuhi unsur hukum. Jadi intinya jangan terlalu ini, kita lagi mengumpulkan banyak data. Intinya PT Timah ini justru kalau saya lihat memang harus berbenah diri banyak hal. Karena PT Timah ini kan kemarin itu yang tersangkut korupsi itu kan hanya mitra dan orang-orang atas. Sebenarnya duit hasil korupsi itu kan mengalir kemana-mana. Jangan-jangan mohon maaf pengurus yang sekarang pun menikmati hasil korupsi yang 300 T itu dan mereka belum tersentuh. Jadi kalau saya lebih kepada pembersihan PT Timah dulu sudah bersih benar-benar. Nah, baru nanti kalau PT Timah mau bicara apa, karena saya berpikir sudah industri pertimahan ini sudah harus menjadi milik rakyat. Agar tidak dinikmati oleh bos-bos yang menjadi pemegang kuasa ekspor gitu atau pemilik smelter bersama dengan PT Timah. Bila perlu PT Timah ini kalau memang oke, PT Timah berbicara langsung dengan masyarakat, janganlah BUMD juga nggak ada yang beres lihat. Betul. Banyak juga orang BUMD yang kena penjara kan. BUMD saudara. Koperasi kita tahu dijadikan tameng dari perusahaan sawit untuk melegalkan hal-hal yang ilegal gitu kan. Jadi saya pun tidak percaya. Nah, saya juga akan berkunjung ke Kementerian Koperasi terhadap pengawasan koperasi ini. Tapi intinya memang masyarakat jangan terlalu ricuh dulu. Ini masih jauh lah, masih jauh. Dan kita kan mohon maaf di DPR itu kan walaupun belang-belangnya banyak, tidak bodoh-bodoh amat lah gitu. Nanti lah kita lihat. Intinya silakanlah dia tanda tangan, tapi itu hanya menandatangani MOU pengamanan aset dan pengelolaan aset yang benar-benar sudah terpenuhi unsur hukum. Kalau belum terpenuhi unsur hukum, Kejagung juga yang orang yang pertama kali akan nangkap saya pikir. Nah itu seperti itu. Jadi untuk masyarakat Belitung Timur khususnya mungkin masyarakat Kecamatan Manggar atau Kecamatan Gantung ya, terutama nelayan mungkin tidak perlu terlalu khawatir terlalu jauh seperti itu. Karena memang sejak berita itu muncul Pak banyak yang mempertanyakan itu. Gimana? Tanggapannya yang gimana? Inbox yang apa?
Lah kalah menanyakan THR, maka nanyakan masalah. Iya. Tapi boleh itu untuk pengalihan isu THR kan. Boleh lah PT Timah. Pengalihan isu THR kan. Orang jadi nggak nanya THR malah nanya nano kan. Kalau clear. Oke, mungkin ada tanggapan lagi dari Pak Mirham atau Pak Santo misalnya. Ya, memang di sini betul sih katakan dari Pak Beredi tadi udah disampaikan bahwa patokan kita itu bahwa kita punya perda, ya perda nomor 3 kalau tidak salah tahun 2003 2023 2023 pada nomor 3 tahun 2020. Ya. Jadi di situ kita masyarakat masih percaya bahwa getol-getol ya kan, atau hasrat untuk menjadikan perairan yang lah ditetapkan sebagai kawasan zero tambang ditabrak begitu saja, itu ya mungkin harus berpikir 1000 kali, karena disitulah kita harus melihat bagaimana kita juga tidak mudah memperjuangkannya, mempertahankannya. Nah, kalau di tingkat masyarakat di bawah, memang bicara pro dan kontra itu tidak bisa kita pungkiri, ya kan? Makanya ini sifatnya kontroversi, ya kan? Membuat gaduh, menjadikan topik-topik pertengkaran di warung kopi, ya kan? Di masjid mungkin seperti itu. Nah, tapi kita tetap yakin bahwa hal-hal seperti ini itu tidak mudah untuk ditabrak, MOU yang udah dibuat oleh pemerintah daerah yang konon katanya ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersepakat, itu tentunya juga harus terbuka, ya. Masyarakat juga harus lihat apa isi MOU-nya itu. Iya, selama ini kan cuma ada MOU, tapi kita nggak bisa tahu seperti itu. Isi MOU ya. Masyarakat tiba-tiba dikagetkan dengan berita sudah ada MOU. Iya. Tapi isi MOU-nya masyarakat nggak tahu. Seperti itu. Nah, ini persoalannya dengan siapa mereka bersepakat. Masyarakat juga harus paham, harus tahu bahwa isi MOU itu apakah itu mengikat, ya kan? Tidak mengikat atau tidak mengikat, binding atau non binding, seperti itu. Itu yang klausul yang ada di dalam itu. Nah, karena ya terus terang, kalau hanya sekedar MOU seperti itu, ya kan? Ya kita tahulah. Kalau kita bicara MOU, mana ada MOU yang dijalankan secara penuh? Jangankan MOU, undang-undang yang sudah jelas saja, ya kadang-kadang dikangkangin kan seperti itu. Nah, mau kasih contoh, misalnya undang-undang tentang perkebunan, bagaimana hak masyarakat yang termaktub dalam bunyi daripada undang-undang itu sendiri, ya kan, itu diabaikan begitu saja sampai sekarang. Nah, seperti itu. Nah, intinya jangan sesekali kita itu membelakangi rakyat. Nah, apalagi di sini kita tahu bahwa seperti yang sekarang kita lihat dalam beberapa kasus yang terjadi, justru Dewan Perwakilan Rakyat itu masih samar. Ada MOU ini nggak tahu isinya juga, ya kan? Tahu-tahu sudah dapat kabar, karena udah taken. Nah, seperti itu. Nah, tapi apapun yang ini sebenarnya yang dirugikan kan tetap masyarakat. Iya. Karena tadi dengan adanya pro kontra kan yang diadu domba sebetulnya masyarakat di lapangan. Secara sosial, ya, kita sudah berdampak.
ya kan? Sudah berdampak secara sosial. Gimiknya sudah mulai, ya kan? Karena ini sifatnya kontroversi, ya kan? Nah, akan menimbulkan kubu ada faksi-faksi yang pro dengan yang kontra, ya kan? Yang setuju dengan yang tidak setuju, ya kan? Nah, apalagi di bulan suci ini, di bulan suci Ramadan ini, kadang-kadang hal-hal seperti ini justru yang tidak perlu kita temukan di tingkat pergaulan masyarakat, di pojok-pojok orang kopi, orang malah bertengkar. Nah, iya kan? Harusnya temanya betul. Tema bermaaf. Betul. Nanti nunggu taraweh orang bertengkar. Ya kan, polemik. Ya kan? Pasti itu Pak, apalagi ada salah satu masjid kawan kami nelayan sholat itu, di situ ada dia nelayan, di situ ada kawan kami juga yang menambang. Nanti khawatirnya yang ngimamin tahu pro tambang laut, ya kan, makmumnya nggak mau, atau sebaliknya. Nah ini yang rugi kita seperti itu. Nah, mohon nanti mungkin lebih bijak lah dalam hal-hal seperti ini. Harapan kita kepada pemangku kebijakan, kami tolong nanti sampaikan Pak Dedi, kan ke Pak LT ataupun Pak PJ Group kita, ya kan, mohonlah untuk mempertimbangkan sisi-sisi itu. Ya, mungkin itu Pak. Terima kasih. Tapi sih balik lagi ke statement tadi Pak Jadi tadi kan, kalau misalnya itu kan yang paling awal adalah merubah perda tadi. Betul. Dan perda itu kan sebetulnya sudah jelas kan. Mudah-mudahan nggak ada lagi yang ngatain perda provinsi ini perda ompong kan. Iya. Soalnya kemarin dalam kasus perkebunan gitu waktu ada provinsi perda provinsi katanya perda ompong. Iya. Tapi kalau RZWP 3K ini saya jamin tidak perda ompong. Karena strukturnya pasal-pasalnya jelas semua dan itu bisa dieksekusi kan. Iya. Dan yang bilang perda sawit perda ompong tuh dia itu banyak menikmati sogokan dari kebun sawit. Mungkin. Oke, mungkin itu ya untuk PD Timah. Ada lagi tambahan terkait dengan tambang laut ini Pak? Kalau belum ada kita cukupkan di tema yang ini gitu. Nanti kita ngobrol lagi di tema yang lain. Nanti masih banyak nih tema-tema yang sedang hangat di daerah maupun di tingkatan pusat. Oke, mungkin seperti itu kawan-kawan semua. Terima kasih yang sudah menyaksikan segmen ini. Kita geser ke segmen selanjutnya.